Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ciarani, NIM H76219020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cybercrime. Terdapat 4 sub pokok bahasan. Yang pertama, ada pengertian cybercrime. Yang kedua, ada jenis-jenis cybercrime. Yang ketiga, ada cara menanggulangi cybercrime. Dan yang keempat, ada contoh kasus cybercrime. Pengertian cybercrime. Menurut Organization of European Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Artinya, semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk ke dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian cybercrime sendiri yaitu suatu tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Jenis-jenis cybercrime. Ada illegal content, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Lalu ada carding, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Lalu ada cyber teroris, yaitu suatu tindakan cybercrime yang mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk tracking ke suatu pemerintah atau militer. Selanjutnya ada hijacking, yaitu kejahatan dengan melakukan pembajakan hasil karya online. Kejahatan ini paling sering terjadi pada software virus, yaitu pembajakan perangkat lunak. Selanjutnya ada cyberquatting dan cybersquatting. Cyberquatting adalah kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan cybersquatting adalah kejahatan dengan membuat desain plesetan yang mirip dengan nama domain orang lain. Nama tersebut merupakan nama domain saingan perusahaan. Lalu ada unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Lalu ada data forensic, yaitu kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh lembaga atau institusi yang memiliki situs berbasis web database. Lalu ada cyberstalking, yaitu kejahatan ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya ada penyebaran virus dengan sengaja. Ini biasanya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Lalu ada cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan pihak sasaran. Sedangkan sabotage and extortion adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada hacking dan cracker. Istilah hacker biasanya mengacu pada seseorang yang punya minat besar untuk mempelajari sistem komputer secara detail dan bagaimana meningkatkan kapabilitasnya. Adapun mereka yang sering melakukan aksi-aksi perusahaan di internet biasanya disebut cracker. Boleh dibilang, cracker ini adalah hacker yang memanfaatkan kemampuannya untuk hal-hal yang negatif. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari membacakan akun milik orang lain, membacakan situs web, probing, menyebarkan virus hingga pelumpuhan target sasaran. Tindakan yang terakhir disebut DOS atau Denial of Service. DOS attack adalah serangan yang bertujuan melumpuhkan target sehingga tidak dapat memberikan layanan. Selanjutnya, ada cara menanggulangi cybercrime. Yang pertama, membuat undang-undang. Cara paling elegan agar tindakan cybercrime tidak semakin merajalela adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Lalu yang kedua ada membentuk lembaga penanganan khusus. Beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan cybercrime. Kendati demikian, hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Yang ketiga ada memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, pengguna bisa menambahkan beberapa add-ons
seperti sertifikat SSL pada website, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Selanjutnya kita akan mengulas kasus cybercrime yang pernah terjadi ya. Yang pertama ada carding, yaitu salah satu jenis cybercrime yang terjadi di Bandung sekitar tahun 2003. Para pelaku yang kebanyakan remaja dan mahasiswa ini digerebek aparat kepolisian setelah beberapa kali berhasil melakukan transaksi di internet menggunakan kartu kredit orang lain. Para pelaku rata-rata beroperasi di warnet-warnet yang tersebar di kota Bandung. Mereka biasanya bertransaksi dengan menggunakan nomor kartu kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs. Namun lagi-lagi, para petugas kepolisian ini menolak menyebutkan situs yang dipergunakan dengan alasan masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Penyelesaiannya, modus kejahatan ini adalah pencurian karena pelaku memakai kartu kredit orang lain untuk mencari barang yang mereka inginkan di situs lelang barang. Karena kejahatan yang mereka lakukan, mereka akan dibidik dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 363 tentang pencurian, dan pasal 263 tentang pemalsuan identitas. Lalu ada penyebaran virus dengan sengaja. Ini salah satu jenis kasus cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009. Twitter kembali menjadi media infeksi modifikasi New Face bom yang mampu membaca akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkiti semua follower. Semua kasus ini hanya sebagian dari sekian banyak kasus penyebaran malware di seantero jejaring sosial. Twitter tak kalah jadi target. Pada Agustus 2009 diserang oleh penjahat cyber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengikliknya, maka otomatis mendownload Trojan download.win32.payload.sco. Penyelesaiannya, modus serangannya adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas karena si pelaku mampu mencuri nama dan password pengguna, lalu menyebarkan pesan palsu yang mampu merugikan orang lain, seperti permintaan transfer uang. Untuk menyelesaikan kasus ini, tim keamanan dari Twitter sudah membuang infeksi tersebut, tapi perihal hukuman yang diberikan kepada penyebar virusnya belum ada kepastian hukum. Lalu ada kasus-kasus lainnya, seperti kejahatan yang berhubungan dengan nama domain. Nama domain digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan merek dagang. Namun banyak orang yang mencoba menarik keuntungan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Selanjutnya ada kejahatan penyebaran konten ilegal. Salah satu kejahatan ini yaitu penyebaran video atau foto berbau pornografi. Selain itu, ada juga penyebaran film-film berbayar yang disebarkan secara gratis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.